Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mute suara tak Pak? Oh, tak mute deh. Mute suara tak Pak? Oke, sudah. Oh, berarti Suci Ramadhani bisa dengar suara saya? Suci? Bisa ya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan ke-28. Saya ulangi, pertemuan ke-28 atau pertemuan pertama di bab terakhir materi kita, yaitu bab 4. Nah, sebelum kita mulai, saya perlihatkan dulu sebuah gambar. Ya. Dari gambar ini ada yang bisa kamu tangkap? Gambar apakah yang kamu lihat ini? Ilustrasinya? Gambar Pak. Gambar ya, bidadari. Nah, ini adalah gambar bidadari. Ya, dari kartunnya kita bisa melihat bahwa oh, ini ada bidadari naik ke kayangan melalui pelangi. Ada juga bidadari yang sedang mandi-mandi. Kemudian ada manusia yang mengintip. Nah, saya ingin tanya, pernah lihat bidadari? Jawab dulu. Tidak. Ya, tidak. Nah, itulah yang dimaksud ya, kita cerita rakyat. Ceritanya ada, tapi mustahil kejadian. Jadi materi kita pada hari ini adalah bab 4 atau bab pertemuan pertama di bab 4, yaitu melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Saya ulangi, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Cerita rakyat dalam sastra biasa juga disebut dengan hikayat, ya. Ya, hikayat. Nah, itulah tadi salah satu ciri hikayat atau cerita rakyat. Ya, cirinya itu atau karakteristiknya mustahil terjadi. Ya, ini Pak bidadari yang akan naik ke kayangan. Nah, pernahkah ada yang lihat bidadari? Oh, tidak pernah Pak. Berarti ya kita sudah masuk ke salah satu ciri daripada cerita rakyat atau hikayat, yaitu mustahil. Nah, oke. Kita langsung ke materinya. Oke, Nur Hikmawati bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, silahkan dibaca. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri. 2. Mengidentifikasi karakteristik hikayat. 3. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Oke. Cerita rakyat. Lanjut. Cerita rakyat sudah tidak asing di telinga kamu. Kamu sering mendengar cerita rakyat. Mungkin diceritakan oleh ayah atau ibu kamu saat kamu kecil. Sudahkah kamu mengenal cerita rakyat yang berupa hikayat? Cerita rakyat memiliki banyak ragam. Salah satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan konsep penceritaan kemusalian dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kegiatan mendengarkan hikayat memiliki banyak manfaat. Kamu akan mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain. Dari cerita rakyat, kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Oke. Nah, untuk mengidentifikasi ya, hikayat, kita ada 3 poin penting yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi isi pokok. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik.
Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai. Untuk pertemuan kali ini kita cukup nomor 1 dulu dengan nomor 2. Nah, sekarang perhatikan. Mengidentifikasi isi pokok hikayat. Ya, ini kalau di bab pertama kita pernah belajar yang namanya ide pokok. Ya, ide pokok, paragraf utama. Nah, ini mirip caranya dalam mengidentifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri. Nah, yang perlu dilakukan di sini, ya, hikayat termasuk ke dalam teks narasi. Kamu akan mendengarkan pembacaan hikayat berikut ini. Gurumu atau salah satu temanmu akan membacakan cerita tersebut di kelasmu. Untuk dapat mendengarkan dengan baik, lakukanlah hal-hal berikut. Jadi yang harus dilakukan adalah berkonsentrasi, itu pasti. Ya. Jadi kita akan mengidentifikasi, membuat ide pokoknya per paragraf. Ya, kita berkonsentrasi dulu. Sama halnya kalau kamu membaca cerita, ya, tentu kamu tidak mau terganggu dengan suara-suara yang lain. Nah, ini kearifan lokal. Di awal tadi ini ada yang bercerita tentang kearifan lokal. Ya, ini. Nah, kalau di Sidrap, adakah hikayat atau cerita rakyat yang pernah kamu dengar? Jawab saja, ada atau tidak ada? Pernah dengar atau tidak? Halo? Tidak apa-apa, jawab saja. Atau suara saya termut lagi? Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Bisa gitu? Oke. Pernah dengar cerita rakyat yang berasal dari Sidrap? Pernah Pak. Apa itu? Cerita rakyat Sawiri Gading. Ya, ya bisa. Apalagi? Kalau Sawiri Gading itu dari Kabupaten Luwu itu, ya. Nah, kalau kita cerita rakyatnya adalah Nenek Nenek Malomo, Atomo. ya. Ya betul. Ceritanya Nenek Malomo. Mungkin kamu belum pernah mendengarkan ceritanya, ya. Nantilah. Tapi kita konsentrasi dulu di buku. Oke, kalau misalnya kita ambil Nenek Malomo, kita bisa bertanya, siapakah Nenek Malomo itu? Nah, peristiwa apa yang diceritakan atas diri Nenek Malomo? Di mana kisah dalam hikayat itu terjadi? Ya pastinya di Sidendreng Rapan. Nah, sekarang kita akan berlatih mengidentifikasi isi pokok cerita rakyat. Nah, caranya mengidentifikasi mirip dengan mengidentifikasi ide pokok setiap paragraf. Jadi kalau kita ingin membuat sinopsisnya, ringkasannya, ya kalau di bab pertama itu kita membuat ringkasan satu wacana. Jadi caranya kita cari semua dulu ide pokok setiap paragraf. Kemudian untuk membuat ringkasan atau kesimpulan, kita gabungkan ke semua ide pokok itu dengan boleh menggunakan konjungsi sehingga terbentuklah kesimpulan atau ringkasan. Kalau dalam hikayat bukan kesimpulan atau ringkasan, melainkan dinamakan sinopsis, ya. Sinopsis. Nah, ini ceritanya hikayat Indra Bangsawan, ya. Nah, kalau kita ini baca, ini panjang, kita langsung saja ke, ya, siapakah, kalau pertanyaan yang seperti ini, tugas 1 cukup membaca, ya, wacananya, hikayatnya, maka semua ini bisa terjawab. Nah, ini contoh. Ini paragraf pertama. Nah, ini ide pokoknya. Kita lanjut. Paragraf kedua, ini ide pokoknya. Nah, kita disuruh mencari ide pokoknya. Kemudian disuruh membuat sinopsisnya. Nah,
Berdasarkan pokok isi hikayat di atas, kamu dapat menyusun sinopsis. Jadi dicari semua ide pokoknya per paragraf. Sama aja dengan membuat kesimpulan. Setelah itu dibuatlah sinopsis. Inilah contoh sinopsis dari hikayat Indra Bangsawan. Oke, saya baca paragraf pertama, kemudian Sarkasi baca paragraf kedua. Hikayat ini menceritakan tentang dua putra raja kembar. Jadi ada raja punya anak kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Baginda raja menguji siapa yang paling layak menjadi penggantinya. Jadi raja masih bingung siapakah nanti yang akan menggantikan posisinya menjadi raja. Kemudian ia menyuruh kedua putra kembarnya untuk mencari bulu perindu. Apa itu bulu perindu? Ya, silahkan dibaca versi lengkapnya di atas. Dalam perjalanan, keduanya terpisah karena hujan dan badai yang sangat besar. Silahkan Sarkasi. Syahperi berhasil menolong Putri Ratnasari dan dayang-dayangnya yang ditawan Garuda. Akhirnya Syahperi menikah dengan Putri Ratnasari. Di tempat lain, Indra Bangsawan sampai ke negeri antah berantah yang dikuasai oleh Buraksa. Raja Kabir, raja negeri antah berantah, membuat sandiwara siapa saja yang dapat mengalahkan Buraksa akan dijadikan menantunya. Suatu hari, Syahperi datang dan menolongnya untuk mengalahkan Buraksa. Akhirnya, Indra Bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari setelah berhasil membunuh Buraksa. Oke. Nah, ini adalah sinopsis atau ringkasan cerita dari hikayat Indra Bangsawan. Nah, kita disuruh baca lagi dengan seksama identifikasi pokok-pokok hikayat yang ini lagi. Kemudian hikayat Bunga Kemuning. Kita disuruh buatkan sinopsis sama seperti tadi, cari ide pokok atau isi pokok setiap paragraf, kemudian gabungkan menjadi satu sehingga terbentuklah sebuah sinopsis. Ya, ingat biasanya ide pokok atau paragraf utama itu terletak di awal paragraf. Oke, kita langsung saja kita cari dulu jawabannya ini. Cari dulu buku kuning. Sudah 120 kalau tidak salah. Apa tadi? Hikayat Bunga Kemuning. Ya, kita cari hikayat Bunga Kemuning. Nah ini tadi hikayat Putri Kemuning. Ya, paragraf pertama ini isi pokok atau ide pokoknya. Dilanjutkan paragraf kedua dan ketiga. Kita cari sinopsisnya. Oh ternyata tidak ada, berarti kita tinggal sambung. Ini ya, misalnya saya kasih contoh satu. Hikayat ini menceritakan tentang seseorang raja yang terpaksa mengasuh sendiri 10 orang putri. Karena istrinya telah meninggal dunia, 10 putrinya ini itu sangat nakal dan manja. Nah, ini tidak perlu kata penghubung. Langsung kita sambung. Hanya satu putri yang tidak nakal dan tidak manja, yaitu Putri Kuning. Nah, ini langsung sudah ada kata penghubungnya, jadi kita tidak usah kasih. Ketika ayahnya akan bepergian, 9 putrinya diminta dibawakan oleh baju dan perhiasan mahal. Sedangkan Putri Kuning hanya minta ayahnya pulang dengan selamat. Titik ya. Nah, kita tinggal sambung, ini tidak perlu konjungsi. Ya, saya kira sudah tahu, tinggal disambung untuk mendapatkan sinopsisnya. Nah, sekarang tadi sebenarnya ada di YouTube ya ceritanya Nenek Malung, tapi tidak apa-apa, kita
Masuk dulu ke kegiatan 2. Oke, Ince, Nurhalisa bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silahkan dibaca kegiatan 2. Kegiatan 2. Mengidentifikasi karakteristik hikayat. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun lain karakteristik hikayat antara lain: A. Terdapat kemustahilan dalam cerita. B. Kesaktian tokoh-tokohnya. C. Anonim. D. Istana sentris. Dan E. Menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Berikut contoh karakteristik bahasa hikayat yang terdapat dalam teks hikayat Indra Bangsawan pada bagian A di atas. Oke, nah sekarang kita kegiatan kedua adalah mengidentifikasi karakteristik hikayat. Yang dimaksud karakteristik di sini adalah ciri-cirinya hikayat. Oke, kita ambil. Nah, yang pertama adalah kemustahilan. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita, maksudnya di sini mustahil, cerita tersebut tidak masuk akal, tidak bisa dinalar. Sama halnya tadi saya tanya, gambar apa ini? Oh, gambar bidadari, Pak. Pernah lihat bidadari? Tidak pernah, Pak. Nah, ceritanya ada, tapi tidak terbukti, tidak logis, mustahil. Nah, contoh dalam cerita hikayat Indra Bangsawan, hatta berapa lamanya Tuan Putri Siti Kandi pun hamillah dan bersalin. 2 orang putra laki-laki, ada pun yang tua keluar dengan panah dan yang muda dengan pedang. Nah, perhatikan. Di sini ada yang namanya bahasa arkais, bahasa Melayu kuno. Ya, bahasa tersebut muncul sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia lahir. Salah satu contoh bahasa arkais atau bahasa kuno ini hatta. Ya, nanti kita akan cari apa arti bahasa arkais tersebut. Nah, kita konsentrasi dulu ke mustahilan, ciri-ciri dari hikayat. Ya, coba kita pikir, apakah pernah ada orang melahirkan, pada melahirkan itu sakitnya minta ampun, bayi saja lahir sakitnya minta ampun, ini ada pedang dan panah yang keluar bersamaan dengan bayi. Nah, ini kemustahilan, tidak mungkin terjadi. Nah, kan tadi ini bayinya kembar, bayi pertama keluar dengan panah, kemudian keluar lagi bayi yang kedua disertai dengan pedang. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemustahilan dalam cerita. Kemudian hikayat Bunga Kemuning, seorang putri keluar dari gendang. Ya, ini juga tidak mungkin putri cantik keluar dari gendang. Nanti hobinya dangdutan kalau keluar dari gendang. Nah, sekarang kita lihat di sini lagi ciri-ciri kedua atau ciri berikutnya dari sebuah hikayat atau cerita rakyat adalah tokoh dalam cerita tersebut punya ilmu, punya kesaktian. Ya, kalau nenek Malomo apa kesaktiannya? Ya, dia mampu menyembuhkan orang yang sakit hanya dengan mengusap kepalanya. Baik, sakti sekali, tidak ada yang namanya dokter kalau begitu. Ya, itu contoh kesaktian. Ya. Nah, kalau dalam cerita hikayat Indra Bangsawan, ya ada 3 tokoh sebagai berikut. Syaferi, ya ini Syaferi kesaktiannya mampu mengalahkan raksasa. Ya, raksasa itu kemampuannya mampu merusak satu kerajaan hanya dengan satu raksasa. Sedangkan Syaferi, raksasa yang mampu merusak satu kerajaan, Syaferi bisa mengalahkan raksasa tersebut. Jadi kekuatannya Syaferi mengalahkan kekuatan satu raksasa yang mampu merusak sebuah
kerajaan. Nah, kemudian ini raksasa memberi sakram kesaktiannya untuk mengubah wujud dan kuda. Wah, ini bisa berubah-ubah. Mungkin dari ular menjadi kuda untuk mengalahkan Bu Raksa. Ya, Bu Raksa juga ini raksasa. Silahkan dibaca ceritanya. Seperti apa kekuatannya itu raksasa. Nah, Indra Bangsawan juga berhasil mengalahkan Bu Raksa. Ya, Bu Raksa tadi raksasa, Indra Bangsawan manusia biasa, tapi dia punya kesaktian sehingga mampu mengalahkan raksasa. Jadi itulah tadi ciri kedua dari sebuah hikayat, tokohnya mempunyai kesaktian. Nah, yang ketiga anonim. Yang dimaksud anonim, cerita ini tidak diketahui siapa yang mengarang. Ya. Kalau manusia anonim, tidak ditahu siapa ayah dan ibunya. Ya, jangan sampai kau berita teman kamu itu manusia anonim. Ya, kalau manusia anonim ya tidak ditahu siapa ayah dan ibunya. Kalau cerita rakyat anonim maksudnya tidak diketahui nama pencerita atau pengarangnya. Hal ini disebabkan cerita disampaikan secara lisan, secara turun-temurun. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Ya, kalau di Sidrap, selain cerita hikayat Nenek Malomo, ada juga cerita Nenek Pekande. Pernah dengar kata Nenek Pekande? Halo? Pernah, Pak. Ya, pernah dengar? Nah, itu juga salah satu contoh cerita rakyat, Nenek Pekande. Ceritanya kita tidak tahu. Nah, perhatikan. Hikayat seringkali bertema latar kerajaan. Makanya disebut istana sentris. Ya. Jadi maksudnya di sini ciri keempat adalah istana sentris. Ceritanya berlatar belakang kerajaan. Berarti Nenek Malomo itu Pak tadi bercerita berlatar kerajaan dong. Karena masuk dalam kategori hikayat. Iya. Ya, kenapa? Karena Nenek Malomo itu karena mempunyai kesaktian, maka dia diangkat sebagai prajurit kerajaan. Bahkan prajuritnya mulai prajurit sampai diangkat menjadi juru bicara kerajaan Nenek Malomo, ya misalnya. Kemudian jadi saya ulangi, istana sentris maksudnya dalam cerita itu berceritakan atau berlatar kerajaan. Kalau munculnya ada anak raja ini, putri ini, peri ini, oh berarti itu sudah menunjukkan karakteristik hikayat istana sentris. Kemudian yang tidak ada di buku, ya, di buku yang kamu pegang itu, oh di sini juga buku, ada namanya yang kelima, cerita berbingkai, ya, cerita berbingkai. Ini tadi ada di sini. Menggunakan alur berbingkai, cerita berbingkai. Maksudnya ini di dalam cerita itu ada lagi cerita. Misalnya tadi ceritanya hikayat Indra Bangsawan. Ceritanya apa? Ada seorang raja yang bingung mencari siapa yang akan menggantikannya karena ada dua anaknya. Nah, diceritakan di dalam cerita hikayat Indra Bangsawan, disuruh lagi itu anaknya pergi mengembara. Muncul lagi cerita baru. Padahal cerita aslinya tadi adalah hanya ingin mencari siapa pengganti raja. Nah, kemudian di dalam ceritanya muncul cerita baru, yaitu anaknya disuruh untuk mengembara. Ya, dalam pengembaraannya itu muncul lagi cerita. Nah, ini itu maksudnya dari cerita menggunakan alur berbingkai, cerita berbingkai. Di dalam ceritanya ada lagi cerita. Terus yang keenam ada tambahan di sini tidak ada di dalam buku.
menggunakan bahasa arkais, ARKAIS. Bahasa arkais maksudnya bahasa kuno, ya, tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Contohnya ini, hatta berapa lama kemudian, apa itu hatta, ya akan kita pelajari dalam bahasa arkais nanti. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, tadi ini contoh kemustahilan ya. Kita lihat di sini. Nah, bayi lahir disertai pedang, seorang putri keluar dari gendang. Ya, ini kemustahilan. Ini paragrafnya. Di mana mustahilnya manusia bermusyawarah dengan unggas. Maksudnya berbicara, berkomunikasi dengan hewan. Ya, mustahil. Ya, kesaktian tidak ditemukan. Istana sentris bercerita tentang berlatar kerajaan, ya ini pasti karena ada anak raja. Nah, untuk pertemuan berikut kita akan mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bilang saja ada kalau ada. Ada? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya beritahu bahwa bagian remedial ulangan harian ketiga, soalnya sudah muncul di akunnya. Ya, silahkan masuk di akunnya masing-masing untuk mengerjakan remedial ulangan harian ketiga. Nah, sekarang silahkan cari memang pakai satu hikayat, ya. Contoh satu hikayat bisa cari di buku, bisa cari di internet, ya. Oke, saya kasih contohnya, ya. Perhatikan. Yang lain bisa mendengar suara saya selain Sarkasi? Nurikmawati, Ince. Iya, Pak. Bisa gitu? Oke. Nah, sekarang kamu bisa mencari satu contoh hikayat. Cari memang maki. Misalnya ini bisa seperti ini tuh yang saya lakukan. Mak Google Kipak. Boleh. Contoh hikayat. Ini ada banyak sekali hikayat. Silahkan pilih. Nah, misalnya saya ambil di sini. Ya, satu saja ya. Ini ada 12, silahkan pilih salah satunya. Ya, misalnya hikayat Telaga Warna. Ya. Nah, ini hikayat Telaga Warna. Kemudian, tulislah hikayat Telaga Warna ini ke dalam buku latihan. Paham? Halo? Paham, Ya. Pak. Pak, terlalu panjang hikayat ini. Cari yang pendek. Ya, Melingkundang Pak, saya mau ambil ini Melingkundang. Ya, banyak kok di sini. Hang Tua. Pak, bisakah sama nuku dengan temanku? Usahakan beda. Kan banyak je internet, ya. Pak, bisakah ambil di buku paket yang kita pegang? Boleh. Cuma kalau yang di buku paket itu panjang-panjang. Setengah ada lagi nanti alasan, boy Pak, panjang sekali, capek Kak menulis. Mengerti maksud saya? Halo? Iya, Mengerti. Oke. Iya, Pak. Nah, kalau sudah mengerti, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Masih ada yang ingin ditanyakan? Pak, ditulis gak saja itu. Kalau ada ditemukan, ya tulisnya saja dulu.
Oke, ada yang ingin ditanyakan ini? Halo? Kalau tidak ada, ya silahkan nyalakan videonya. Oke, saya absen. 1, 2, Ansari. 1, 2, 3. Ansari itu tidak pernah saya lihat mukanya. Jadi saya ingatkan kembali, silahkan login di akunnya kalau ingin remedial ya. Oke, sudah saya SC. Untuk absensi sama seperti biasa dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ke 28 atau pertemuan pertama di bab keempat atau bab terakhir materi kita di semester ganjil saya nyatakan sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya masih bisa tetap hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. lanjut di grup WhatsApp.